Kemarin videonya suaranya kecil, makanya saya ulang. Ada status Facebook yang mengawali video ini, judulnya itu kegagalan dalam afirmasi. Nah, afirmasi itu ternyata memang bisa gagal. Bukan berarti afirmasi itu salah, tidak. Tetapi karena insight di dalamnya itu tidak selaras dengan afirmasi yang disampaikan, maka dari itu saya menawarkan sebuah probabilitas baru. Lo kalau berafirmasi itu pada sebabnya. Jadi afirmasi pada sebab itu gini, bukan afirmasi pada akibat. Akibat itu adalah hasil yang ingin dituju. Tapi kalau misalkan pada sebab adalah membuat si pelaku afirmasi itu menjadi lebih bergairah, bersemangat kepada sebab yang membuat akibat gitu. Jadi kalau misalkan Anda berafirmasi saya berlimpah, saya kaya raya, namun pada kenyataannya, pada realitasnya dompetnya cuma isi 100.000 rupiah gitu, dan di sininya mangkel tuh bahasa apa ya? Jadi di sininya sangat tidak nyaman dengan afirmasi tersebut, gue jamin gak jadi deh tuh afirmasi. Maka afirmasinya itu pada sebab saya rajin, saya penuh ide, saya sangat kreatif, saya menyelesaikan segala sesuatu hingga ujung, misalkan hingga apalah ya. Nah, ternyata selain daripada afirmasi ternyata bisa gagal, afirmasi juga bisa bergeser maknanya. Tuh, geserin. Bisa bergeser maknanya. Bagaimana contoh afirmasi yang gagal, yang bergeser maknanya? Gini, pernahkah Anda mendengar satu kalimat, saya bisa? Wah, jika Anda berpikir bisa, apa tuh? Jika Anda berpikir bisa, maka Anda akan bisa. Kalimatnya kurang lebih seperti itu. Anda bisa jika Anda berpikir bisa. Yakin? Yakin. Itu yang pertama. Semangat pagi. Padahal udah siang, udah malam, tapi tetap semangat pagi. Nah, saya jelaskan sedikit. Banyak juga nggak apa-apa sih. Asal mau aja nontonnya. Ketika Anda terlalu sering mengucapkan kalimat Anda bisa jika Anda berpikir bisa, terlalu sering Anda melakukan itu, pikiran Anda justru seperti menelan antibiotik, bukan pada dosisnya. Kebanyakan antibiotik loh. Lama-lama tubuh yang terbiasa meminum antibiotik tanpa dosis yang tepat malah menjadi autoimun. Pada saat nanti sakit beneran, saat nanti sakit beneran, dikasih antibiotik itu nggak mempan, dosisnya harus dinaikin. Pikiran pun seperti itu. Ketika Anda terlalu sering menggunakan kalimat motivasi, saya bisa karena saya berpikir bisa, atau Anda bisa karena Anda berpikir bisa, belum tentu juga. Yang justru terjadi adalah ketika Anda terlalu sering saya bisa, pada kenyataannya Anda fail atau Anda gagal gitu. Kalimat saya bisa itu maknanya bergeser. Maka ketika Anda, contoh, misalkan Anda sudah terlalu sering, Anda dapat kesempatan pitching project, kesempatan untuk mempresentasikan proposal project. Lalu sebelum proses presentasi dimulai, Anda teriak dalam hati, saya bisa, saya pasti bisa. Mungkin iya, semangat Anda muncul. Namun, bawah sadar tertrigger akan sesuatu di balik kalimat saya bisa tersebut. Dulu, mungkin Anda pernah mengucapkan hal serupa, saya bisa, dan hasil akhirnya Anda fail.
Dan ketika next time Anda melakukan saya bisa, yang tertrigger adalah fail. Gitu. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi jangan terlalu sering-sering, maksud saya pakai kalimat motivasi yang impact-nya justru sudah bergeser maknanya. Bukan nggak boleh, boleh. Yang kedua, semangat pagi. Wah, nggak tahu pagi, siang, sore, malam, pokoknya semangat pagi. Sementara beberapa orang termasuk saya ketika pagi hari itu, gitu ya, pagi hari itu adalah waktu yang tepat untuk merasakan ketenangan, kedamaian, bukan bersemangat. Jadi ketika ada seseorang yang mendengar kalimat semangat pagi, responnya kebalikannya, justru malah malas, malah ogah-ogahan. Iya, pada saat dia bangun pagi itu seperti apa? Jadi ketika mendengar kalimat semangat pagi, tertrigger kebiasaannya dia di pagi hari. Maka ini yang saya maksud afirmasi bergeser maknanya. Oke? Yang pertama, di status kemarin itu saya menyampaikan bahwa afirmasi itu gagal karena kebanyakan orang berafirmasi pada akibat, bukan pada sebab. Yuk kita buat mulai berafirmasi pada sebab. Kemudian, ini asik. Apakah bisa, ada pertanyaan ini, apakah bisa kita berafirmasi melalui simbol? Bisa banget. Bisa banget. Simple deh gini. Ketika Anda menuliskan kalimat afirmasi saya kaya, saya sehat, saya bahagia gitu. Tahukah Anda bahwa ada pikiran yang memfilter itu sebelum masuk ke bawah sadar? Betul ya? Jadi pikiran sadar Anda itu nanya. Anda menuliskan kalimat saya bahagia, saya sehat, saya kaya raya. Dia nanya, benar, yakin, difilter. Itu tidak masuk ke dalam bawah sadar sehingga tidak menjadi sebuah program untuk diri Anda. Nah, maka kalimat tersebut dikonversi menjadi sebuah simbol. Contoh simbolnya gini, sehat, ya, sehat, tulisan sehat, saya sehat. Semua huruf vokalnya dihilangkan, dibuang huruf vokal. Lalu itu Anda bentuk menjadi sebuah simbol kayak kaligrafi. Maka ketika Anda melihat simbol tersebut, Anda ngerti maknanya, tapi pikiran sadar Anda, pikiran sadar Anda tidak perlu melakukan analisa terhadap simbol ini. Berapa banyak dari kita yang melihat simbol itu nggak usah dibahasakan, tapi ngerti. Gitu ya. Nggak usah dibahasakan, tapi dia ngerti maksudnya apa. Begitupun afirmasi di-convert ke dalam simbol. Nah, keren lagi kalau misalkan afirmasi tersebut menjadi simbol di dalam tanda tangan. Menjadi simbol di dalam tanda tangan. Jadi gini, Anda kan mengakui bahwa tanda tangan itu adalah identitas Anda. Anda kan mengakui bahwa tanda tangan itu adalah legalitas Anda, gitu ya. Anda tanda tangan, oh iya itu saya yang tanda tangan, itu tanda tangan saya, seringnya gitu ya. Atau saya yang tanda tangan, atau itu tanda tangan saya, mengakui bahwa itu milik Anda. Nah, dibalik mengapa tanda tangan bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, mengapa tanda tangan bisa membuat seseorang menjadi A, B, C, D, itu saya jelaskan di dalam kelas saya. Nanti tanggal 30 Agustus kalau mau ikutan dan Anda punya kesempatan ikut online kelasnya. Saya belum kepikiran bikin kelas offline. Ketika afirmasi tersebut disimbolkan dan disematkan ke dalam tanda tangan, bayangkan Anda gunakan itu, Anda pakai itu, terintervensilah bawah sadar Anda sesuai dengan cita-cita di dalam simbol yang disematkan. Nah, bagus lagi apabila
ada seorang anak yang mulai membiasakan diri tanda tangannya itu berisi dengan simbol-simbol yang baik, simbol-simbol kebaikan, gitu. Seorang anak ya, ada banyak sekali anak-anak yang bikin tanda tangannya itu lebih kepada keren, tapi tidak memahami simbolnya. Padahal ketika dia melakukan tanda tangan, bawah sadarnya terintervensi. Gitu, terintervensi. Jadi banyak orang yang sudah saya analisa tanda tangannya, mereka selalu bilang, kok bisa tahu ya? Padahal itu tanda tangan saya buat sejak SD, sejak SMP. Nah, ternyata tanda tangan tersebut memerintahkan bagian di dalam dirinya untuk menjadi seperti itu. Oke guys, mudah-mudahan ini melengkapi series afirmasi sehingga Anda bisa memahami mengapa afirmasi Anda selama ini tidak berjalan.